Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Chandra Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari Senin 6 Desember 2021. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar, sehat? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk itu saya minta kepada Gita bikin doa. Silakan Gita. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah kita telah berdoa, dibimbing oleh kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat belajar hari ini dengan baik. Oke, sebelum itu saya akan mengecek absensi hari ini. Oh, nanti ketika saya panggil namanya, tangannya diacungkan ke atas dan katakan hadir Pak. Oke, silakan untuk Amanda. Hadir Pak. Aura. Hadir Pak. Linda. Hadir Pak. Ama. Hadir Pak. Ramdhani. Hadir Pak. Oke. Ya, tadi sudah kita absen. Hari ini hadir semua ya, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah kita dapat belajar dengan kondisi yang lengkap. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat belajar dengan baik pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan mengenai protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti kita ketahui ya, sekarang kita masih menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Untuk itu, kita sebagai generasi muda wajib ikut yang namanya membantu pemerintah dalam rangka memerangi COVID-19. Di antaranya adalah memakai masker, jangan lupa. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Tadi pakai nggak? Cuci tangan. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang keempat, cek suhu. Jadi ketika tadi masuk, jangan lupa untuk cek suhu, ya. Dan kalau misalnya suhu kalian di atas 37,5, segera lapor kepada guru yang bersangkutan yang ada di situ. Oke. Sebelumnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Bagian Negeri. Untuk itu, siapa yang bersedia untuk ke depan jadi dirijen? Saya Pak. Oke, silakan Rahma ke depan. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib nasional Bagian Negeri. Jiwa raga kami. Kami berjanji silakan duduk kembali. Ada sebuah makna yang terkandung dalam lagu tersebut, yaitu adalah makna ini lagu menjelaskan semangat untuk mengorbankan apa saja demi negerinya, baik itu mengorbankan jiwa dan raga. Karena tadi ada sebuah kalimat yang berbentuk komitmen dari apa? Dari generasi muda kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengorbankan jiwa dan raga untuk siapa? Untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ada sebuah video motivasi dari seorang tokoh pebisnis terkemuka di Tiongkok. Dia ini ya berjuang dari nol, dari orang yang tidak mampu, orang miskin, bahkan sangat miskin. Tapi sekarang dengan usaha yang keras, dia bisa menjadi orang sukses. Bahkan dia termasuk orang terkaya di dunia.
internasional ya artinya. Kita simak video berikut ini. You have to pay the price. Nothing is easy. Nothing is free. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we're lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound sleep. I traveled last year 867 hours a year in the plane. In the plane. I'm working hard. My team working very hard. Nothing is free. Nothing is easy. Dari video tadi kita bisa lihat ya bahwa di kehidupan ini tidak ada yang apa tadi? Tidak ada yang gratis, tidak ada yang cuma-cuma. Kalau kita pengen sukses, kita harus kerja keras. Bahkan tadi digambarkan bahwa tidak bisa tidur nyenyak. Artinya apa? Setiap detik, setiap menit kita harus pikirkan apa yang kita lakukan di masa depan. Apakah baik atau tidak, tergantung kita. Sebelum kita memulai membahas topik ini, kita terlebih dahulu untuk melakukan pretest pembelajaran pada materi ini. Silakan dibuka di linknya sudah saya berikan melalui LKPD, melalui Google Classroom untuk dikerjakan dulu pretest materi kehidupan warga negara dan penduduk Indonesia. Silakan dikerjakan. Teman-teman? Ya, oke. Oke, kita bisa lanjutkan materi ini, yaitu materi kehidupan warga negara dan penduduk. Kita lihat ke depan semua. Nah, jadi kita akan mereview dulu materi sebelumnya. Pada pertemuan kemarin kita belajar apa? Belajar tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lihat materinya itu kemarin tentang apa aja? Masih ingat nggak? Materi tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba dibuka catatannya kemarin, paketnya dibuka tentang materi wilayah NKRI, apa saja yang dipelajari. Jadi di sini kita bisa lihat di depan yang kita pelajari adalah yang pertama kemarin, yaitu tentang apa? Tentang ketentuan terkait wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 25A, yang dari Deklarasi Juanda. Kita akan mereview melalui tanya jawab dengan cara quiz. Coba siapa yang mau coba untuk quiz dalam rangka mereview materi kemarin? Sebelumnya ada 5 kartu yang telah ditampilkan di sini. Silakan mencoba. Ayo Pak. Ya, silakan Aura. Nomor 2. Oke, kita coba ya. Oke. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan ya, tak kunci ya. Jawabannya adalah undang-undang. Oke, tepat sekali tentang buat Aura. Kita lanjutkan untuk membahas materi ini. Di sini sudah tampil yaitu peta konsep pembelajaran. Pertama adalah status warga negara Indonesia. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan di Indonesia. Yang ketiga, yaitu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Oke, berikutnya, jadi dalam suatu pembelajaran pasti ada hal yang kita capai kan, yang kita tuju dalam pembelajaran. Nah, diantaranya adalah untuk menganalisa contoh kasus kewarganegaraan yang pernah terjadi di Indonesia. Karena banyak sekali kasus-kasus kewarganegaraan yang pernah terjadi di negara kita. Nah, nanti akan saya tampilkan sebuah contoh kasus kewarganegaraan yang menimpa generasi muda kita. Oke, lanjutkan. Setelah kita belajar ini, kita akan mendapatkan yang namanya manfaat, yaitu dari tujuan ini. Nah, yang pertama adalah melalui model pembelajaran kooperatif learning, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan komitmen diri
sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45. Nah, coba saya minta untuk bacakan. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh kasus kewarganegaraan yang pernah terjadi di Indonesia dengan tepat. 7. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan dan menyajikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan Indonesia. Silakan dibuka buku paket ya, sambil dibaca-baca. Oke. Nah, di sini ada sebuah video untuk mencerahkan kita bahwa ternyata kewarganegaraan adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai generasi muda. Karena banyak contoh kasus kewarganegaraan yang terjadi di negara kita. Contohnya pada kasus di depan. Kita akan tampilkan. Warga negara Prancis dan Ira Hartini, warga negara Indonesia. Gloria memegang paspor Prancis dan pemegang. Oke, tadi sudah simak ya video tentang kasus kewarganegaraan yang pernah terjadi di negara kita. Jadi penting banget buat kita mengerti tentang yang namanya kewarganegaraan, tentang kedudukan warga negara dan juga penduduk di Indonesia. Kita lanjutkan. Apa yang kamu ketahui tentang penduduk? Bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Kira-kira apa perbedaannya? Siapa yang bisa menjelaskan salah satu tentang penduduk atau bukan penduduk? Bedanya apa sih kira-kira? Warga negara dan bukan warga negara yang sudah kalian pelajari mungkin waktu di SMP ataupun mungkin kalian sudah baca sebelumnya ketika sudah belajar hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan di depan? Saya, Pak. Oke. Penduduk adalah orang yang menetap di suatu wilayah. Oke, kita lanjutkan. Penduduk dan bukan penduduk. Nah, kalau penduduk orang yang bertempat tinggal untuk menetap dalam wilayah suatu negara. Sedangkan bukan penduduk orang yang hanya sementara tinggal di suatu wilayah negara. Nah, sedangkan berikutnya adalah warga negara. Kalau warga negara adalah orang yang sah secara hukum jadi anggota daripada suatu negara. Sedangkan bukan warga negara orang asing atau orang secara hukum bukan merupakan anggota daripada suatu negara. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh-contohnya bisa kita lihat di depan. Nah, di sini ada contoh warga negara Indonesia. Di Indonesia ada banyak warga negara asli, ada keturunan dan juga naturalisasi. Oke. Nah, lanjut ya. Kita akan bahas tentang asas-asas kewarganegaraan. Apa saja sih teman-teman? Kira-kira ada berapa? Kita simak video berikut ini. Kewarganegaraan, suatu negara memiliki pedoman dan cara yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. Negara-negara di dunia dalam menerapkan asas kewarganegaraan memiliki dua pandangan, yaitu asas kewarganegaraan. Kita sudah bahas tentang asas kewarganegaraan. Di antaranya adalah yaitu asas isoli, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Kemudian ada asas iusanguinis, itu asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Nah, dari situ timbullah suatu akibat dengan adanya asas-asas kewarganegaraan. Di antaranya adalah apatrid. Jadi seseorang bisa tidak mendapatkan kewarganegaraan sama sekali. Yang kedua adalah bipatrid, yaitu kewarganegaraan ganda. Nah, setelah itu jika mereka tidak punya kewarganegaraan, maka bisa mengajukan namanya hak opsi atau hak juga yang namanya hak repudiasi atau menolak suatu kewarganegaraan. Nah, setelah itu ada yang namanya stelsel aktif dan pasif. Kalau aktif, seseorang harus mengajukan kewarganegaraan, melakukan tindakan hukum. Sedangkan kalau pasif, tanpa melakukan tindakan hukum, dia sudah mendapatkan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya kita bahas ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, untuk ini kita akan diskusikan secara berkelompok. Jadi buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 peserta didik. Setelah itu kalian berikan analisis Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, carilah satu contoh kasus kewarganegaraan yang pernah terjadi di Indonesia. Terakhir, presentasikan di depan kelas.
Oke, sekarang kalian bergabung di kelompoknya. Nanti akan saya berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sekarang berkumpul di kelompok masing-masing yang sudah dibentuk. Oke, saya berikan. Gimana nih Dan? Lu udah dapet belum isi pasal 23-nya? Ya udah nih jawabannya. Coba lihat. Udah dapet jawaban di Internet. Tentang apa nih? Ketentuan seorang WNI kehilangan status kewarganegaraan. Pasal Ini kali syaratnya ya. iya maksud pasal 9. Dapat memperoleh keluarga negara Indonesia. Tulis aja 2 gitu. Saya 2 ya. Iya. Teman-teman, kita dapat materi tentang menganalisis pasal 1 UU nomor 12 tahun 2006 nih. Oh ini nih. Saya dapat pasal 1 tahun 2006. Oh iya, warga negara adalah Hai teman-teman, saya dapat nih pasal 6 Undang-Undang tahun 2006. Gimana nih? Ini gue dapet pasal 6 tentang status kewarganegaraan Republik Indonesia. Oh, berarti itu kali jawabannya. Gimana? Udah dapat belum jawabannya? Udah ya, semangat ya, jangan menyerah cari terus jawabannya. Banyak cari terus, ekspor terus jawaban-jawabannya sampai ketemu. Oke, semangat kelompok 3. Gimana kelompok 2? Udah selesai belum? Ini lagi ya? Gimana Dina udah dapat jawaban? Udah ya? Semangat terus ya. Banyak terus cari dari buku atau dari buku lain sampai ketemu jawabannya, dan nanti ketika tampil harus percaya diri ya. Oke, semangat ya. Oke teman-teman semua, wakil udah habis, kita akan mulai presentasi kelompok. Untuk itu siapa yang maju duluan kelompoknya? Yang sudah siap? Jadi kelompok berapa? Kelompok 2 tadi ya? 3. Persilakan kelompok 3. Maaf. Persilakan kelompok 3 ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Tolong presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Status warga negara Indonesia. Orang yang menjadi warga negara Indonesia WNI adalah A. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. D. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, apa sih penyebab kehilangannya warga negaraan? Terima kasih pertanyaannya dari Dina. Kita akan diskusi dulu. Saya ingin bertanya, apakah jika kita masuk ke dinas tentara asing, kita akan kehilangan kewarganegaraan? Terima kasih atas pertanyaannya, Aura. Tadi kita udah dikasih pertanyaan nih dari Dina sama Aura. Menurut lu gimana nih pertanyaan dari Dina? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dina, yaitu apa penyebab hilangnya kewarganegaraan? Penyebabnya adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. 2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. 3. Ditanyakan gimana Dina, sudah cukup dengan jawaban saya? Sudah cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih pertanyaannya dari Aura. Saya akan menjawab pertanyaan.
Belum tentu, jika tanpa izin bisa mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan. Namun, jika dengan izin, maka tidak mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan. Sudah cukup, Aura? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kelompok berikutnya dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusinya. Waktu dan tempatnya kita persilakan ke depan. Kelompok 2. Baiklah teman-teman, kelompok 2 akan mempresentasikan diskusinya pada pagi hari ini. Untuk itu kita persilakan untuk kelompok 2 menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Selanjutnya membahas tentang pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan, permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Sekian dari kelompok saya, kelompok 2 tentang presentasi syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Sekian, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana proses menjadi warga negara Indonesia? Saya ingin bertanya, apa saja yang mengatur tentang syarat-syarat tentang WNI. Nah, kita syarat. Iya. Sebelum syarat kita harus memahami itu. Untuk jawabannya adalah mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan hukum syarat-syaratnya adalah 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke pasangan. Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Ali yang soalnya tentang syarat pasal berapa untuk menjadi syarat menjadi WNI, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2006. Sekian, terima kasih. Gimana, apakah sudah paham dengan jawabannya? Ya, sudah cukup paham. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, tadi sudah semua kelompok maju ke depan, sudah tampil dan luar biasa penampilan dari teman-teman kalian, bahwa kita sudah berhasil mendiskusikan tentang yang namanya ketentuan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dari presentasi tadi dapat menghasilkan manfaat yang baik bagi kita. Oke. Selanjutnya akan ada kuis. Jadi nanti kinerja daripada kalian dari presentasi tadi dan juga kuis ini akan dihitung dan nanti akan diakumulasikan untuk siapa yang jadi kelompok terbaik dalam pembelajaran hari ini. Oke. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu adalah kuis dalam pembelajaran hari ini. Nah, silakan buka HP kalian di grup kelas. Di situ ada link kuis yang nantinya akan diakumulasikan skor tersebut ke dalam nilai apresiasi pada pembelajaran hari ini. Nanti akan dicari kelompok terbaik dari hasil
penilaian daripada saat diskusi dan juga kuis hari ini. Silakan dibuka teman-teman, dicek HP-nya. Ini jawabannya apa? Bisa gini? Iya kayaknya. Enggak kayaknya. Oke teman-teman, gimana, sudah selesai? Sudah. Oke. Saya akan mengumumkan siapa yang akan jadi kelompok terbaik ya dari hasil kuis dan juga presentasi tadi. Dari kuis tadi diperoleh skor yang paling tinggi adalah kelompok 1 dengan poin 830. Kemudian yang kedua dari kelompok 2 dengan total poin 774. Dan yang ketiga adalah kelompok 3 dengan total poin 760. Ini kelompok 4, jadi kelompok yang terakhir. Tetap semangat ya. Oke. Untuk itu saya persilakan ke depan untuk kelompok 1 untuk menerima penghargaan berupa piagam sertifikat dari saya dan juga ada sebuah hadiah khusus buat kelompok 1. Silakan dipersilakan ke depan. Untuk kelompok 1 dipersilakan beri tangan buat teman-temannya. Ya, untuk penghargaan Ibrahim Malila, Ivana berarti, kemudian Ahmad Ramdhani dan Aurans. Dan ada hadiah spesial dari saya khusus untuk kelompok terbaik. Oke, untuk kedua kelompok Ivana mungkin kelompok. Ya, simbolis. Jadi satu. Tetap semangat untuk kelompok yang lain dan juga kelompok 1 saya ucapkan selamat atas prestasinya dan pertahankan selalu. Tangan buat teman-temannya. Oke teman-teman semuanya, saya sekali lagi ucapkan selamat kepada kelompok 1 dan kelompok yang lain. Jangan berkecil hati, tetap semangat dan terus belajar, jangan pernah putus asa. Berikut ya, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama yang akan kita sampaikan ini bareng-bareng secara bersama-sama, yaitu adalah apa sih manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ada nggak yang bisa menyampaikan dalam pertemuan hari ini? Siapa? Silakan, tadi sudah tunjuk tangan kepada Ninda. Persilakan. Manfaatnya kita semua dapat membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, dan pastinya kita semua bisa menjadi warga negara yang baik. Oke. Terima kasih untuk Ninda atas penyampaiannya mengenai manfaat dari belajar hari ini. Betul yang disampaikan oleh Ninda, kita sebagai warga negara harus paham tentang yang namanya asas-asas kewarganegaraan, tentang syarat-syarat menjadi warga negara, dan bisa membedakan antara warga negara dan juga bukan warga negara. Begitu pula dengan penduduk dan bukan penduduk. Nah, berikutnya ada nggak hal yang belum kalian pahami terkait pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Oke, untuk Kalisa silakan. Yang belum saya pahami yaitu tentang pengertian ius soli dan sanguinis yang masih terdengar asing di telinga saya. Oke, terima kasih untuk Elisa. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Elisa atas penyampaiannya terkait materi yang saya belum pahami. Mungkin ada dari kalian yang bisa menyampaikan lagi dari oleh yang ikut. Oke. Terima kasih kepada Elisa yang telah menyampaikan mengenai materi apa saja yang belum dipahami. Untuk itu ada nggak yang bisa jawab dari kalian tentang apa yang tidak dipahami oleh Elisa? Saya Pak. Oke, silakan untuk Feby. Jadi ius soli itu asas
kewarganegaraan berdasarkan tempat dia dilahirkan, sedangkan ius sanguinis berdasarkan keturunan. Oke, terima kasih untuk Femi. Ya, Pak. Sangat bagus sekali penyampaiannya. Oke, bagus sekali untuk Femi tadi sudah menyampaikan terkait materi yang belum dipahami oleh salah satu teman kalian, yaitu Dinda ya, yaitu Elisa ya, atas pertanyaan tadi. Betul yang disampaikan oleh Femi bahwa yang namanya asas kewarganegaraan terdiri atas dua yang secara umum, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli asas kewarganegaraan berdasarkan tempat dia dilahirkan, sedangkan ius sanguinis asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Jadi kita harus paham hal itu walaupun terdengar begitu asing di telinga kita. Oke, baik, kita simpulkan terkait belajar hari ini secara keseluruhan, yang dimana di sini kita bisa simpulkan bahwa warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Nah, coba dilanjutkan, dibacakan oleh Najwa. Ya, silakan. Asas ius sanguinis, asas ius soli. Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan cara keturunan, kelahiran, pengangkatan anak, kewarganegaraan melalui perkawinan, dan pernyataan pemilik. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan yang tidak bersifat diskriminatif. Oke, terima kasih untuk Najwa atas kesimpulan yang diberikan. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagi sebuah lagu nasional, lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Rahmadina. Dipersilakan Rahmadina. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, limpah di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Oke, kita bersama-sama mendengarkan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila, di mana di situ ditekankan mengenai semangat kita untuk senantiasa setia pada Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nah, di sini saya juga akan sampaikan sebuah quotes yang memotivasi kita untuk senantiasa cinta kepada tanah air yang disampaikan oleh siapa? Oleh John F. Kennedy yang merupakan Presiden Amerika Serikat. Beliau mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara dapat lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang kamu dapat lakukan untuk negara kamu. Jadi maksudnya adalah jangan kita terlalu banyak meminta, tapi kita harus banyak berkorban bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Dan ada, saya ingatkan kembali mengenai protokol kesehatan, selalu pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan cek suhu pada saat masuk ke sekolah. Nah, terakhir kita akan pretest post-test dulu ya. Post-test kerjakan soal yang ada di modul. Silakan dibuka HP-nya lagi dan dikerjakan soal yang ada di modul yang saya berikan pada saat di Telegram. Silakan kerjakan. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias dan sangat kritis dan juga tadi begitu percaya diri dalam mempresentasikan diskusinya, dan saya ucapkan selamat kepada kelompok yang terbaik pada hari ini. Mudah-mudahan terus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan terus. Untuk itu kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Gita. Oke, silakan Gita.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang yang namanya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Jadi silakan kalian buka modul yang saya berikan, di KPD yang saya berikan, dibaca kembali dan dicari berbagai sumber mengenai materi minggu depan. Dan sekali lagi jaga kesehatan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah juga. Agar apa? Agar kita segera terbebas dari yang namanya pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa semangat terus, kita semangat terus, Dinda, Ram semangat, Aurel, Aura semangat terus, semangat terus, bareng aja, ya Fani, Alisa, Ali, ini udah beres belum? Tadi KJP-nya? Ya, Fatimah, semangat terus. Jangan lupa tugas-tugasnya.